Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. wabarakatuh. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi dan saya kembali bersama Mbak ya. Kang Diki kalau kalian boleh panggil ya. Ya. Bebas, Akang mau panggil apa aja juga. Bebas. Iya, Sampurasun, Mbak. Rampi aja. Iya, teman-teman tadi udah lihat ya di awal tayangan kita sebelum bumper ada sosok makhluk ya. Siapa itu? Itu adalah sosok makhluk antar dimensi. Namanya Ragatena. Nah, seperti apa dan bagaimana Ragatena dari alam mana dimensinya, Mbak akan menjelaskan lebih jauh. Iya. Ya, silakan. Iya. Mbak. Ini suatu dunia astral, suatu dunia antar dimensi. Sebetulnya manusia itu punya kemampuan untuk menginvestigasi. Ya. Makanya nanti kita akan bikin akan bikin acara khusus yang bernama investigasi astral. Tapi bagaimana cara kita menginvestigasinya, itu tidak dengan seperti cara yang biasa umum lakukan. Iya, itu dia ya. Dongeng, cerita, dan sebagainya. Penglihatan saya begini, penglihatan saya begitu. Oke, itu kan penglihatanmu. Nonton gimana? Nah, makanya kita nanti akan menggunakan peralatan-peralatan. Ya. Kemudian kita nanti akan menggunakan berbagai macam alat-alat yang memang biasa dipergunakan untuk menangkap frekuensi, sinyal dan sebagainya, dan kemudian gambar-gambar yang memang sulit untuk didapatkan. Nah, caranya memang kita akan menggunakan banyak sekali tools atau alat-alat kamera juga tidak bisa satu nanti. Betul. Harus banyak dan khusus yang untuk apa, khusus untuk apa dan sebagainya. Kita memang mungkin nanti akan memanjakan semua pemirsa, penonton dan sebagainya. Jadi bagaimanapun pengenalan yang namanya dunia astral ini harus diteliti dengan baik dan benar. Betul. Dan jangan dibawa ke mistis melulu ya, Kang. Itu dia. Kita bawa ke sains, teman-teman. Itu dia. Karena tapi sains juga itu kan bertingkat-tingkat ya. Nah, yang mana dulu nih? Tahap gitu. Ada yang memang orang-orang mengatakan, wah saya skeptik. Terserah. Iya. Up to you. Kumaha maneh? Ya, itu tidak masuk akal. Oke, akalmu tidak masuk, tidak ada apa-apa gitu. Akalnya terlalu kecil, tidak masuk. Buka tuh heula akalnya. Iya, karena yang namanya masuk akal itu kan tergantung orangnya. Betul. Begitu loh. Tidak masuk akal buat dia, belum tentu tidak masuk akal untuk ini gitu Itu kan. dia. Ya, satu contoh lah ketika Einstein membuat teori relativitas, itu kan teori ya. Iya. Oke, wah ini mah tidak masuk akal saya katanya. Tapi menurut Einstein itu masuk akal dan bisa dijelaskan begitu loh. Tergantung siapa yang mendengarkan dan siapa yang mau membuka dirinya begitu. Betul. Nah, ini beberapa gambar kita ini ada suatu perjalanan. Ya. Saya itu ada perjalanan selama saya menginvestigasi astral, menginvestigasi peradaban, menginvestigasi segala macam yang ada di planet ini, sampai menginvestigasi teknologi, sampai semua jadi penemuan-penemuan. Nah, selama perjalanan tersebut, kita mengenal dunia astral. Nah, Dunia di balik dunia yang biasa kita lihat dengan mata biasa ini. Mata lahir ya. Mata lahir yang hanya bisa menangkap, yang bisa memantulkan cahaya. ya, betul. Dan ingat, yang menangkap itu sebetulnya, yang melihat itu sebetulnya bukan mata. Bukan mata ya. Bukan. Iya. Tapi yang melihat itu adalah visual cortex. Visual Di sini cortex, di betul, belakang. Kang, ya? Iya, di Iya, belakang betul. sini. Jadi mata itu menangkap seperti kamera lah. Kamera kan ada lensa ya, mata itu lensa, tapi yang memproses itu kan di body, di mesin. Iya, betul. Nah, seperti itu. Nah, yang kita ini adalah yang kita modifikasi itu adalah mesinnya. Betul. Jadi kalau misalnya kita modifikasi mata mah hese. Betul. Sulit. Sangat susah. Nah, ini juga kalau soal modifikasi, teman-teman, saya juga perlu dimodifikasi soalnya. Iya. Dulu mah jelas waktu kecil, pas besar ini nggak kelihatan. Jadi kalau saya ngelihat harus merem dulu, baru jelas gitu. Ya, turut berduka cita. Dengan nyembab. Nah, sekarang ini ketika ada satu perjalanan, saya perjalanan ketika membuka peradaban, membuka dan membongkar, jadi satu yang membongkar. Bapak dari kata-kata sendiri, ntar biar saya membongkar, bebas. Pada kita gitu, bikin bahasa sendiri bebas dong. Kita buru-buru. Nah, ketika saya berjalan di Sandu, ada satu gunung di sana di Soreang, daerah Soreang, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, plus 62. Nah,
Saya kalau udah kata 62 pasti pengen ketawa ya. Netizen 62 ya, lanjut Kang. Nah, ini kita ada di satu tempat yang sebenarnya tempat itu adalah piramid. Ya. Piramid. Ya. Di Sorang itu banyak piramid, bukan hanya satu. Ada beberapa. Ya. Beberapa piramid dan ada yang terkubur juga di bawah. Nah, di Ciwidey juga ke sana itu ada. Ya. Tapi yang menarik, ada satu goa di sana itu. Yang katanya itu goa Jepang. Tapi ngapain si Jepang itu datang ke sana? Ngapain gitu? bikin goa juga? Ngapain datang ke sana? Ternyata ada yang diambil di sana itu. Oh, ya? Dorval yang diambilnya. Tapi perkaranya mereka tuh paham nggak Dorval buat apa? Ngambil doang kan nggak ada apa-apain tuh sakitnya kan ya? Ternyata mereka mengambil itu untuk bahan membuat yang namanya samurai. Oh, Samurai. Kraimannya yang diambil kan ya? Ya. Jadi ada kraiman yang dibuat untuk samurai. Jadi samurai itu bisa elastis. Elastis. Cuma ketika tangan itu dikejangkan, Ya. otomatis si energi itu kan mengalir ke sana. Nah, si samurai itu akan tiba-tiba mengeras. Oke. Jadi samurai itu bisa dililitkan di sini. Wih, Diikat pinggang. saya jadi kayak pernah ngeliat dulu waktu kecil tuh ya. Bikin sabuk kan ya? Iya, Set, bisa tak, dililitkan. langsung keras iya benar. Iya. Berarti saya bukan hayalan tuh pernah lihat Iya. dulu. Tapi ketika tangan dikejangkan, itu tiba-tiba mengeras. Zet. Karena ketika dikejangkan itu si sel-sel itu energi itu memusatkan. Nah, itu diserap oleh si kraiman itu. Lalu menjadikan logam itu menjadi kencang dan itu bisa memotong pohon. Tapi itu sudah tidak ada di Iya. Indonesia. Mereka bawa ke sana dan di sana pun dirahasiakan. Iya. Makanya banyak yang heboh kan, cari samurai katanya gitu kan ya. Iya. Tapi yang dijual sekarang itu mah yang palsu. Wah, itu mah di rawa bening banyak ya. Banyak di sana juga. Murah. Iya, tinggal dipoles akui ini datang dari alam gaib mbahmu. Dan yang aneh, ada huruf Arabnya. Nah, itu dia. Arab mending Kang, ada made in Cina. Iya. Ngapain itu? Alam gaib ada made in Cina. Made. Oh, made. Iya. in Kan ada orang China. Sunda, Kang. Itu bisa made in Cina itu Di bisa. si Made itu Bali. Kayak wayan ngambeknya. iya gitu. Made in China. Made in China. Muncrat seeutik. Sing bentes. Sing bentesnya. Benar. Tahu bentes? Nantah. Sejenis buah kurma yang tumbuh di pohon toge. Kurma di pohon toge. Ya, luar biasa. Nah, iya. Nah, ini ketika saya ini ya menggali ini, ternyata di sana tuh ada lubang lah. Ya. Nah, digali, masuk. Wah, asik kan kalau ke sana lagi, Kang. Ya, nanti kita ke sana lagi lah. Nah, ketika nah ini pakai FLIR ya, pakai apa? Pelacak panas. Ya. Jadi detektor panas dan di monitornya juga ada. Nah, ini kan ini ada di Sunda. Ya. Jadi ngertinya bahasa Sunda dong. Dan ini energi di sana itu frekuensinya adalah frekuensi bahasanya bahasa Sunda. Bahasa Sunda, bahasa asli ya. Bahasa asli di sini. Nah, kalau misalnya kita pakai bahasa asing, misalnya pakai misalnya Assalamualaikum gitu, itu nggak akan ada connect. Kemudian pakai ini apa? Swadikap gitu. Bukan. Nggak bisa juga. Good evening. Oh, good evening. Atau good morning gitu kan. Goodbye my love. Itu nggak bisa. Itu enggak. Itu Oh, beda ya, beda. itu mah lagu. Oh, lagu. Siap. Lagunya Teresa Teng itu teh. Udah lama itu teh. Cika tulah. Iya. Lupa ya. Teman-teman banyak yang atas 90-an nggak tahu ya. Aduh, ketahuan tuanya saya, Mbak. Enggak, tuan saya anger. Ya soalnya yang tahu lagunya saya. Iya, siap. Ya. Nah ini nih. Nah ini ketika di dalam. Yang lucu itu ketika ini ya, sebelum waktu masuk itu masih di 22,3 derajat Ya. Celcius ya. Ya. Sebelum saya mengucapkan sampurasun. Nah, setelah mengucapkan sampurasun, suhu itu naik. Zat naik dan tiba-tiba banyak titik-titik panas di sekitarnya. Nah ini, jadi 24,8 derajat. Iya, meningkat. Nah, itu energi kan. Ada energi yang tertrigger di sana. Ya. Nah, energi yang tertrigger itulah yang ini apa yang kita tangkap. Nah, penduduk Ya. sering melihat ada ular besar katanya. The big snake. Ya. Mungkin giant snake atau ular raksasa begitu Iya. ya.
Nah, memang ini beresiko juga kalau ularnya itu masih ada Kalau di situ. akhirnya ya. Iya. Iya, segede gini cobanya dicaplok kan. Iya, tapi ini guanya buatan loh. Buatannya. Iya, kelihatan ini soalnya. buatan. Jadi bukan buatan Trondalo. Bukan. Kalau buatan Trondalo tidak seperti ini. Gimana Kang kalau buatan Trondalo? Kalau buatan Trondalo itu ini bulatnya itu sempurna. Nah, kalau ini kan muncugug kan. Iya. Tahu muncugug? Bahasa Indonesia apa muncugug? Muncugug. Iya, muncugug tapi agak ini ya, dia melonjong ke Oh, atas. ya, kubah lonjong aja. Ya, melonjong. Oh, ya ini salah satu video yang dulu sempat saya lihat waktu tahun Iya. 2016 tuh Kang ya. Iya, ini di sana masuk ke bawah. Jadi, jadi kita akan menggunakan peralatan-peralatan seperti ini. Ya, siap. Nah, kemudian kita beralih. Waktu saya ada latihan gabungan di sana, Pelabuhan Ratu. Nah, saya iseng-iseng masuk ke kamar 308. Wih, iseng loh. Kamarnya ini apa yang dikenal dengan kamarnya Nyi Ro Kidul. Kidul. Nah, ini masuk ke sana, saya menggunakan electromagnetic detector. Nah, berputar di sana itu. Banyak lukisan-lukisan ya. Ini pasti. Lukisan-lukisan. Dan lukisan juga lukisannya Rocky Kidul ya Kang ya. Menurut mereka yang melukisnya ya. Iya. Menurut mereka yang melukisnya. Soalnya kan kalau kamarnya Rocky Kidul nggak mungkin lukisan Freddie Mercury kan? Nggak nyambung ya? Mungkin saja. Oh, mungkin nggak ya? Mungkin saja. Mereka itu ini apa menggali merkuri gitu untuk dijual. Iya. Oh, bahaya kan untuk ini untuk wajah. Ya. Cuma mungkin yang mereka yang ngagalinnya Freddy Krueger. Yang ada di Nightmare on Elm Street itu. Ya. Freddy Krueger. Ya. Jadi Freddy Mercury, Freddy Krueger menggali merkuri. Menggali merkuri. Disatukan. Jadi Freddy Krueger, Freddy Mercury. Iya, karena kalau kita bahas soal lukisannya kan pasti setiap wajah beda-beda ya Kang ya. Betul, beda-beda dan masing-masing punya ini masing-masing apa gambaran subjektif. Subjektif. Pribadi masing-masing personal. Nah, sekarang kita coba tangkap energinya begitu loh. Seperti apa sih gambaran objektifnya begitu kan? Karena kalau misalnya kita melihat sesuatu yang objektif, semua akan mengatakan hal yang sama. Contohnya kita ngelihat pohon, semua ngelihat pohon yang sama kan, itu pohon nangka gitu. Betul kan, seperti itu sama. Ya seperti itu sama, gitu loh. Nah ini kan beda-beda. Kenapa orang-orang itu melihat hal yang berbeda? Enggak, saya melihat pocong katanya. Kamu ngelihat apa? Kunti. Kamu ngelihat apa? Enggak, saya ngelihat ini apa? Cuma kepala aja gelundung. Iya, beda-beda betul. Nah itulah ulah orbs. Oke. Iya. Saya dulu juga pernah ke Jakarta tuh kan, yang yang terkenal kan ada makam jeruk purut tuh. Katanya ada pastur kepala buntung. Saya kesana nggak ada apa-apa kan? Iya, memang nggak ada apa-apa. Kan kita juga pernah menginvestigasi waktu saya masih di dunia lain ya. Ya, nanyanya belum tahu Kang Dik ini. Saya ada 21 episode di sana. Dan memang saya di acara Masih Dunia Lain itu awalnya memang ini apa? Betul-betul mengendalikan acara itu gitu. Konseptor penuh. Iya, karena bukan apa-apa. Kita harus memberikan edukasi juga pada masyarakat dong gitu ya. Betul. Ya jangan sampai hanya mistis doang. Iya. Mistis lagi. Mau dibawa kemana? Iya, itu dia. Masyarakat tidak diedukasi. Ya. Inilah yang namanya energi. Ada orbs, ada ektoplasma, dan ada vortex. Nah, orbs itu bulat-bulat. Nah, kenapa orbs itu bulat-bulat seperti cahaya katanya? Dan kata orang-orang fotografi itu ada debu, partikel debu. Betul. Karena begini, energi itu butuh yang namanya fisik. Butuh yang namanya materi. Betul. Butuh yang namanya tempat dia menumpang. Iya, inang ya. Iya, tempat menumpang. Dan itu merupakan partikel-partikel yang ada di udara. Partikel yang memenuhi syarat untuk ditumpangi oleh energi ini, jadilah dia orbs. Kalau dikatakan itu partikel debu, oke. Karena debu yang memenuhi syarat untuk tinggalnya orbs, tapi nanti berbeda. Si debunya itu nanti akan terlihat mata, hidung, mulut, dan sebagainya. Ya. Itulah orbs. Membentuk orbs. Nah, kemudian setelah itu baru ektoplasma, dia akan berupa energi garis seperti itu. Nah, ini waktu masih di sana di kamarnya Rocky Kidul. Kamar nomor 308 di sana sebutnya sekarang sudah tidak ditulis 308 ya. Privat. Tapi jadi private. Ya, private. Nah, saya menggunakan electromagnetic detector. Nah, ternyata terdetek. Kenapa dan ada apa di sana? Ternyata di sana itu ada portal.
Wah, Portal di sana tuh, portal antar dimensi ternyata. total tadi. Dan itu terdeteksi oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Iya, iya. Bung Karno yang Karno. bisa Bung Karno itu bukan orang sembarangan loh. Betul kan? Dia bukan orang sembarangan. Dia itu orang yang luar biasa. Dia itu sangat peka. Dia itu mampu membaca alam, membaca semesta dan sebagainya. Dan beliau juga bisa punya kunci juga kan untuk portal itu ya. Sebetulnya beliau terhubung Terhubung, dengan itu ya? semua, dengan terhubung dan semua. Tapi tidak sembarangan beliau itu membuka kunci, Betul. karena beliau itu bijaksana dan mampu menimbang, menilai dan sebagainya. Yes. Jadi jangan sampai akhirnya jangan sampai merusak keseimbangan gitu loh. Ya. Akhirnya dibuatlah di sana hotel. Luar biasa sangat bijaksana ya dan Iya. terperinci banget ya. Karena semakin besar kekuatan kita harus semakin bijaksana di dalam menggunakannya. Sebenarnya harus seperti itu. Satu itu. Bukan Terus semakin kedua. tinggi ilmu merendahkan orang ya, Iya. menghancurkan siapa. Satu dan kedua, tanggung jawabnya pun makin besar. Yes, betul. Ya, the great power becomes the great responsibility. Yoi. Kan itu kata Uncle Ben. Uncle Ben sebelum dia meninggal ditembak penjahat. Tapi memang benar Betul. seperti itu. Betul, Memang tanggung benar jawabnya besar. seperti itu. Dan itu sebuah filosofi yang memang harus diterapkan oleh semua orang. Jadi makin besar tenaga kita, makin besar energi kita, jangan sembarangan dong diperlihatkan. Iya, ngapain ya? Iya. Makanya udahlah seperti Spider-Man aja tuh pakai topeng, Iya, betul. pakai ini mask. Kita sembunyi dalam terang, cenah Batur mah. Iya, jadi Ini gede banget ya Kang, ini iya sampai full. full banget. Energinya sampai full tuh. Ini sinyalannya juga sampai full. Iya. Ini portal di sini. Ini portal. Jadi keluar masuknya tuh di sini. Pat itu di sini. Wow. Nah portal-portal semacam begitu biasa ada penjaganya. Nah, itu salah satunya itu ada di waktu kita perjalanan ke Bedengan, waktu ada pelatihan Profiling Universe. Profiling Universe itu pelatihan untuk kita berkomunikasi dengan semesta. Jadi anggota itu dilatih semuanya bagaimana menyerap energi dari semesta, bagaimana menguatkan diri, bagaimana kita mengakselerasi sel mitokondria kita gitu agar kita bisa menjadi lebih kuat, lebih baik dan bisa lebih berguna bagi semesta terutama itu. Jadi ini bukan buat sombong-sombongan, bukan buat segala macam hal-hal yang bersifat ujub dan takabur begitu kan. Tapi yang jelas manusia itu harus memaksimalkan kemampuannya. Nah, itu. Semua yang ada di tubuh manusia itu sebetulnya sudah ada, lengkap, dan memang benar-benar itu harus digembleng, harus menggembleng diri juga gitu. Ya. Jangan malas-malasan. Nah, ini ketika di Bedengan. Ketika semua anggota itu disuruh menyerap energi dari semesta. Muncullah ektoplasma yang putih ini. Dan kemudian energi sekitarnya itu merah. Iya. Itu energi itu. Di sana ada portal juga. Nah, itu perlahan-lahan kita serap kan energinya tuh. Ya, makin berkurang ya. Ya, makin Jelas ini, gambarnya gitu ya. ya. Kemudian lihat berkurang warnanya, terus berkurang lagi makin ini terserap. Iya, iya. Kemudian habis kan tuh. Iya. Nah, ini. Nah, ketika proses itu ternyata penjaga portalnya itu datang. Mungkin dia bukan mungkin ya. Karena memang kita saya berkomunikasi, saya ngobrol dengan dia itu. Begitu datang tuh saya tahu. Dia tidak tahu saya tahu begitu loh. Dia tidak tahu, saya tahu. Nah, karena bisa menyembunyikan energi, Sah? bukan. Gimana? Karena dia tidak pernah menyangka ada orang yang bisa menembus energinya begitu. Ya. Ketika ditembus itu kita harus rekam dong si Ragatena, namanya Ragatena. Iya, yang tadi dibahas di Ya, awal. Ragatena. Nah, inilah Ragatena. Sebentar Sosoknya. ya. Nah, ini sosok Ragatena. Sebentar. Itu ada tukang bacang di luar. Iya. Nah, inilah sosok Ragatena. Lihat nih. Dia tidak menyangka. Biasanya penjaganya pun dia tidak pernah menghubungi loh. Tidak pernah menghubungi penjaganya juga, tidak pernah. Karena selama ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, belum pernah ada kegiatan seperti ini yang menyerap energi seperti ini menurut dia. Ya, jadi santai dulu dia punya. Leha-leha, Jadi- tiba-tiba dan nyerap energi. Siapa nih? Ya. Gitu. Saha cenah ini, siapa ini cenah? Kok rame-rame? Rame-rame. Lalu- Saha, Nah, lalu penasaran kan? Dia keluar dari dimensinya. Dia di dimensi transisi tinggalnya. Ragatena ini. Dimensi transisi untuk menjaga portal yang ada di sana.
Kan banyak itu energi yang nganggur di sana itu kan. Sayang banget ya. Iya, udah ribuan tahun nganggur dan tidak ada yang bisa menyerap. Nah, kemarin kita serap semuanya untuk semua anggota ya. Dan seperti gambar yang tadi kan terserap semuanya. Iya, betul. Nah, si ektoplasmanya itu, si energi semua itu membentuk ektoplasma, dan makhluk-makhluk astralnya pun pada datang gitu. Pada datang dan dengan terheran-heran. Ada apa sih? Gitu. Mereka kepo jadinya mereka ya? Iya, kok selama ribuan tahun baru ada kegiatan seperti ini lagi. Sampai Ragatenanya pun muncul. Pas ketika muncul, ini kan sedang ada energi yang besar. Ya. Nah, kamera ngambil. Gitu. Nah, kamera itu pakai kita pakai kamera yang memang ini ya, kamera yang saya bawa-bawa kemana-mana. Iya, karena kan nggak segampang itu bisa mereka mengambil gambar, apalagi ini seorang penjaga portal gitu. Nah, dia juga nggak nyangka, mumpung dia nggak nyangka, mumpung dia Malawung mungkin. Ya, Alah foto. geningan. Nah, ganti sukmas. Nah, lihat ini matanya. Iya. Ini. Nah, ini wajahnya. Jelas banget ini tuh. Ini ada terlihat kan, ini ada sedikit tanduknya. Cuma memang ini karena jauh. Nah, ini detailnya itu jadi sulit untuk kita tangkap. Dan ini juga Jadi bertanduk ya, Kang ya? Ada tanduknya, tapi cuma kelihatan cuma satu. Samar karena ini kan samar ya, karena ini buru-buru ngambilnya gitu. Tapi apa yang saya lihat itu harus terlihat juga oleh pemirsa dong gitu ya. Iya. Oleh semuanya. Nah, ini pas begitu ngelihat itu, portalnya ketika dalam keadaan transisi belum tertutup, ambil set gitu. Dia nggak nyangka. Akhirnya ya disamperin dan ngobrol. Akhirnya si Ragaten juga minta kopian fotonya. Ini buat dipajang di rumah nggak? Oh, itu. Enggak. Kang, fotonya buat saya dong. Saya nggak ada foto di rumah. Dia minta di touch up. Wah, touch up. Iya, banyak yang Tahu gitu di touch up dulu gue. baju saya juga ini kurang bagus nih. Tapi yang jelas, ini Ragatena, dia sudah lama katanya bilang begini, belum ada yang bisa menyerap ini selama ribuan tahun. Bahkan orang-orang yang datang ke sana pun datang hanya sekedar ini saja cuma ritual ya. Ritual kan sekarang tuh banyak ritual tanpa spiritual kan. Iya, dan mereka juga nggak paham ritual itu untuk apa. Iya, banyak kan dibohongin ya kan. Iya, kebanyakan seperti itu. Tapi ini mereka itu banyak yang mengharapkan sesuatu dari sana. Itu yang dia nggak suka gitu. Oh iya. Ujung-ujungnya ya. Iya, dia nggak suka. Karena memang di sana itu bukan tujuannya untuk itu. Gitu. Iya, salah penggunaan. Iya, di sana itu tujuannya adalah untuk mengakselerasi sel mitokondria agar manusia itu menjadi meningkat kemampuannya gitu. Iya. Itu yang dia mau. Nah, ketika ada yang seperti yang sudah ribuan tahun lama itu tidak terjadi, keluarlah dia. Ingin tahu siapa, biasa cuma seorang, ini kok rombongan gitu. Wah, rombongan. Asik. Nah, akhirnya kita ngobrol selama kurang dari 1 menit ya, sekitar 48 detik lah ngobrol. Iya, kalau di alam sini kan alam sana lama pasti itu. Ya, 48 detik ngobrol banyak soal ini semuanya. Dia menyebutkan nama-nama dan sebagainya yang tidak perlu saya sebutkan di sinilah, karena itu menyangkut privasi seseorang. Ya, banyak kan. sekali itu. Meskipun orang itu sudah hilang, sudah nggak ada gitu. Tapi kita tidak perlulah di sini. Tapi nanti inilah yang akan kita investigasi. Siap. Semua yang kita lihat itu harus coba kita rekam. Betul. Harus kita perkenalkan juga pada orang-orang gitu. Jangan hanya cek cenah saja. Iya. Oh, saya melihat ini. Kyunti. Kanal Liknuk katanya gitu. Kuntilanak ya. Kyunti. Dan kenapa Kunti selalu menangis kayak di pohon-pohon? Kalau enggak, ketawa. Ketawa. Iya. So, kenapa juri Suksirian? Iya, kenapa? Iya kan. Karena mentertawakan manusia. Iya benar. Kenapa sih takut sama gue? Ngapain sih? Ketawain takut ya kan? Iya, takut, makin Lari. takut, makin panik gitu. Jadi aduh, orang katanya lebih sempurna daripada gue. Gue baru muncul aja udah terbirit-birit, terkencing-kencing. Manusia katanya mulia ya, baru nongol dikit doang kan gitu. Nah, itu dia. Mulianya bahasa Sunda mungkin. Ayam. Kata Kabayan mah mulia itu yaitu pantat ayam. Pantat ayam. Mulia. Lokal jokes ya, itu orang Sunda yang ngerti. Ya betul Kang, karena memang saya juga dari dulu tuh kan ketika membuat konten YouTube saya juga pernah bikin ekspedisi segala macam. Cuman ketika saya
Kan agak susah kan ya ketika misalnya kalau tengah dukung peralatan segala macam, terus hanya di sini ada ini, tapi nggak ketangkap kamera, Nah, gitu kan? satu-satunya kunci, satu, kita harus selalu siap. Kamera harus selalu siap. Terus kedua, kita harus bisa menangkapnya dulu itu dengan satu momen ketika terjadi glitch. Glitch itu ketika ada dia muncul dan energinya ketika besar, ya kita harus siap itu. Kalau saya pernah gini kan waktu ke rumah bingung tuh di daerah Cirebon sana. Jadi kalau pas dilihat videonya sini nggak kelihatan, tapi kalau di kontrasnya dinaikin, brightness-nya itu nampak muncul sosok wajah gitu kan. Iya, tapi masalahnya bingung juga orang kan, namanya juga rumah bingung. Rumah bingung. Jadi orang bingung gitu apa gitu. Iya, saya juga kan ini apa ini sosok apa gitu kan. Nah, kalau ini kan jelas. Ini kan jelas nih, wajahnya itu jelas. Nah, hal-hal semacam begini akan kita munculkan nanti. Hayu, tapi kita mengedukasi, jangan takut pada makhluk seperti ini. Iya. Satu, jangan takut. Karena bukan apa-apa. Mereka itu adalah makhluk-makhluk yang tidak ada kekuatan apabila tidak bekerja sama dengan manusia. Betul. Mereka itu tidak ada energinya sebetulnya. Maksudnya begini, mereka tidak akan pernah bisa mencekik manusia gitu. Nah, itu udah pasti tuh. Sering saya bilang. Tidak pernah bisa mencekik manusia gitu kan. Enggak. Terus tidak bisa membunuh manusia kecuali kalau misalnya dia sudah bekerja sama dengan manusia lagi. Dan ada beberapa makhluk energi itu atau makhluk astral itu yang dia bekerja sama dengan makhluk yang lain yang di luar planet kita, yaitu kaum Gulu, ya. Nah, kaum Gulu itu punya teknologi yang bisa memodifikasi makhluk astral ini. Satu contoh, ada marga makhluk astral yang bernama Tal'uh. Tal'uh itu dia itu bisa mendematerialisasi suatu benda untuk dimasukkan ke tubuh orang. Tadinya sekarang jadi teluh itu kan? Ya, jadi teluh. Terus ada suatu marga makhluk astral yang bernama Suksuk. Tahu ya? Nah, Suksuk itu adalah makhluk astral yang dia punya teknologi dari kaum Gulu ini untuk merekayasa aura manusia sehingga manusia itu akan terlihat cantik, ganteng, menarik, berwibawa dan punya kekuatan yang luar biasa. Tapi tetap itu harus ada medianya. Biasanya medianya itu bisa berupa emas, bisa berupa berlian. Gitu. Nah, kenapa emas? Karena emas itu adalah konduktor. Konduktor. Kenapa itu harus pakai konduktor? Karena dia bisa mengkonduksi yang ada di tubuhnya sedikit saja, jangan banyak-banyak. Itu bisa mengkonduksi dan itu dijaga oleh makhluk astral ini yang dengan teknologi Gulu itu dia langsung bisa memodifikasi si tubuh orang ini. Gitu. Ada juga yang berlian. Kenapa berlian? Karena berlian itu dari karbon. Nah, karbon itu sebetulnya dia bisa menangkap katoda. Apalagi berlian itu sudah mengeras, sekian kerasnya menjadi intan, terus diubah menjadi berlian. Terus masukkan ke dalam tubuh kita, itu memang bisa mengakselerasi, tapi harus kerjasama dulu dengan si makhluk astral ini. Gitu. Jadinya susuk tuh ya teman-teman sekarang. Jadi susuk dan sebagainya itu dua makhluk. Masih banyak sih ya. Betul. Tapi yang jelas itu adalah satu program agar manusia itu menjadi downgrade. Downgrade banget. Makin turun itu. Nah itu. Jadi inilah yang namanya makhluk-makhluk astral yang bekerja sama dengan kaum Gulu. Gulu itu manusia. Manusia yang dari luar planet ini. Luar planet ya, yang udah di ascending atau gimana? Bukan, mereka itu memang ditugaskan untuk mendowngradekan manusia. Itulah keseimbangan. Dan sekarang kita sudah tahu ya. Sekarang kita sudah tahu. Kelihatan ya. Dan sudah waktunya kita untuk memberitahu masyarakat. Memberitahu orang-orang bahwa sebetulnya yang namanya makhluk astral itu makhluk lemah kalau tidak dikerja sama dan tidak dimodifikasi oleh kaum Gulu ini. Nah, terus ada pesugihan. Ada yang namanya makhluk astral yang mampu merubah DNA. Contoh begini, misalnya ada Nyupang. Nyupang itu ada orang-orang Pang yang baru gitu. Ngelem kan gitu di jalan. Bukan. Yang ngipri gitu ya, ngipri, ngepet gitu kan. Nyupang itu dia ke ular, ngipri itu ke monyet, ngepet itu ke babi. Nah, itu ada makhluk astral yang sudah dimodifikasi oleh kaum Gulu itu punya teknologi untuk berubah DNA. Jadi DNA-nya itu dirubah untuk persyaratan itu. Kenapa dia harus jadi ular sih? Gitu kan? Iya, betul. Kenapa harus jadi ular?
Sebetulnya manusia juga bisa langsung gitu ya. Tanpa alat itu Ya, tapi itulah syarat mereka agar manusia itu bodoh-bodoh, downgrade. Sebetulnya tanpa dirubah jadi apa-apa juga bisa. Nah, ada lagi yang namanya tuyul. Ya. Tuyul itu sebetulnya itu adalah modifikasi dari manusia juga. Jadi si makhluk astral itu ngambil DNA manusia untuk kemudian diklon. Diklon jadi manusia-manusia yang kecil, bentuknya kecil-kecil. Ya. Kecil-kecil. Dan dia harus terus dipelihara. Nah, jadi si makhluk astral itu punya teknologi untuk mengklon ini, lalu dia modifikasi, kemudian si anak ini, bukan anak ya, tuyul ini, dia bisa nyuri kemana-mana gitu. Tapi kemana-mana harus dibawa. Iya betul gitu. itu. Kenapa kan kalau misalnya dia astral, kenapa harus digendong, dan bisa digendong? Ya, karena dia sudah tidak berbentuk astral lagi. Tapi dia punya stealth camouflage. Jadi dia mampu untuk memantulkan cahaya. Jadi cahaya itu tidak akan tidak akan bisa memantulkan dia gitu. Jadi maksudnya dia bisa mendeflect, bukan memantulkan, mendeflect atau membalikan cahaya. Jadi membiaskan. Jadi nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan transparan jadinya itu. Jadi seperti transparan. Jadi kalau gitu mah kan ditangkap juga bisa ya? Sangat bisa ya. Sangat bisa. Cuman bisa nggak kita nangkapnya? Enggak, kan kebanyakan acting yang sekarang mah. Iya. Cuma acting aja. Kayak sangopron. Iya, acting aja. Tetap aja warga kehilangan uang aja tetap. Iya. Nanti kita bongkar itu ya. Hayu Kang, siap lah. Saya ada satu daerah tuh di sana sekarang lagi rame soal tuyul Kang. Ya maksudnya bongkar begini, acting mereka. Oh actingnya itu pasti itu Bang. Itu mah itu yang utama tuh, karena mereka yang kayaknya mereka kerja sama dengan kaum bulu Kang ya. Membuat manusia downgrade gitu, membodohi terus kayaknya. Kalau kata saya, mereka sendiri sudah downgrade gitu. Oh iya. Jadi ingin ngajak-ngajak orang lain buat downgrade mereka. Biar banyak temennya, biar sama-sama downgrade. Iya benar. Iya kan orang-orang suka ngajak-ngajak ya. Iya benar. Nah kalau kita mah kan ngajak untuk orang-orang itu mewaspadai. Tuh. Kita ngajak orang-orang itu untuk bisa melihat secara objektif dan sebagainya. Ngajak berpikir. Lalu setelah itu apa kan pertanyaan kita itu? Setelah kita membongkar ini semua, habis itu apa sih gitu kan? Apa sih? Oke ini seru. Tapi what next gitu? What next? Setelah itu apa? Apa yang bisa kita sumbangkan ini untuk peradaban? Nah, itu apa yang kita lihat ini ketika kita berkomunikasi dengan mereka, apa yang bisa kita dapat dari mereka? Ya. Kemudian kita terapkan pada pada kemajuan kita nanti ya. Ini kita bisa jadi ngapain nih dengan ini gitu. Betul. Apakah kita nanti akan tahu sejarah yang sebenarnya, peradaban yang sebenarnya dari saksi matanya langsung gitu. Langsung saksi mata. Dan kita nanti akan tunjukkan bukti-buktinya gitu secara perlahan-lahan. Paling untuk awal sementara ini pendahuluan ya. Pendahuluan teman-teman. Sekali lagi ini adalah pendahuluan. Jadi nanti kita akan explore, nanti akan jalan-jalan, kita keliling-keliling, kita kemana-mana gitu kan. Kita ajak semua pemirsa, kita ajak semua penonton, kita ajak semuanya untuk jalan-jalan. Betul, dan ini akan sangat berbeda sekali teman-teman dengan apapun yang teman-teman pernah saksikan, pernah lihat di TV atau di YouTube siapapun. Ya, karena kita nggak akan mencoba sebenarnya tadi tuh. Kita lihat, yang melihat kita doang tuh, tapi yang lain nggak bisa lihat, terus kita pura-pura supaya meyakinkan masukin yuk mediumisasi. Tidak ada seperti itu kita ya. Karena itu kan merendahkan diri Kang ya. Satu itu, terus keduanya itu malah nambah kuat si makhluknya. Betul sekali. Karena dia ketika dimasukkan itu dia nyedot dari energi sel mitokondria kita. Iya. Aduh, janganlah seperti itu. Jangan. Jadi sekarang udah kelihatan, lo tahu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang senang di mediumisasi, jangan. Kalian tuh merendahkan diri dan rugi Kang ya. Iya, nanti jadi sayur karena jangan itu adalah sayur. Kok jangan sayur Kang? Iya. Jangan itu sayur, kan bahasa Jawa. Oh iya benar-benar bahasa Jawa. Orang Jawa ngerti. Ya, dan nanti kita akan keliling-keliling jalan-jalan ya bersama Mbak tuh dengan berbagai macam peralatan ya. Yang mendukung supaya apa yang kita lihat tuh di objektif. Ya, tidak subjektif lagi. Gitu, dan subjektif membuat banyak orang menjadi mundur ya Kang ya. Ya, downgrade, lebih tepatnya seperti itu. Ini hanya pendahuluan nih ya. Bantu doanya aja, bantu supportnya aja supaya apa yang kita rencanakan demi kemajuan manusia dan peradaban terlaksana ya Kang ya. Iya, dan versi doa kita adalah dinamis, optimis, dan aksi. Itu dia, jangan cuman gitu aja ya. Wah, ya udah kalau gitu ya. Ini akan sangat seru sekali teman-teman. Nanti ditunggu saja kolaborasi project yang terbaru dari saya dengan Mbak ya. Baik. Yang pasti teman-teman, saya selalu menekankan setiap konten bahwa kita harus selalu menjaga pikir, jaga hati, jaga rasa, dan jangan takut.
Ya, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya bersama saya, bersama Mbak juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.